Today we are going to listen from the word of God. Hari ini kita akan mendengarkan daripada firman Tuhan. Our word of God today entitled, Bahwa firman Tuhan kita hari ini berjudul, Whatever happened, apapun yang terjadi, whatever happened, apapun yang terjadi, you didn't lose it all. engkau tidak kehilangan itu semuanya. Whatever happened, Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, whatever happened in this world, apapun yang terjadi di dunia ini, no matter how the world press you, tidak peduli seberapapun dunia ini menekan no saudara, matter how the world challenge you, tidak peduli seberapapun dunia ini menantang saudara, no matter how hard your life in this world, tidak peduli seberapa berat pun hidup saudara di dunia. no matter how sad your life you think Oh your saudara, life is, tidak peduli seberapa menyedihkan pun hidup saudara-saudara rasa, no matter how many things you lose in this world, tidak peduli seberapa banyak pun saudara sudah kehilangan di dunia whatever ini, happened, apapun yang terjadi, even when coronavirus come, bahkan ketika virus corona ini pun datang, whatever happened, apapun yang terjadi, even when you lose your family member, bahkan kalaupun saudara kehilangan anggota keluarga even saudara, when you lose your job, bahkan kalaupun saudara kehilangan pekerjaan saudara, when you lose your loved one, kalau saudara kehilangan yang terkasih, whatever happened, apapun yang terjadi saudaraku, you did not lose it all. saudara tidak kehilangan segalanya. God still left something in you. Tuhan masih miliki sesuatu yang tinggal di dalam saudara. God still put something in your hand. Tuhan masih meletakkan sesuatu di tangan saudara. And with that something in your hand, Dan dengan sesuatu di tangan saudara itu, God can multiply it. Tuhan bisa menggandakannya. That is your resource for restoration. Itu adalah sumber bagi saudara untuk pemulihan. When the Israelites cries out to God, Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan dan menangis, God called Moses. Tuhan memanggil Musa. And Moses said, Dan Musa berkata, I don't have anything with me. Musa berkata, aku tidak punya apapun bersama dengan aku sekarang. I lose everything. Aku sudah kehilangan segalanya. I lose my place in Egypt. Aku sudah kehilangan tempatku di Mesir. I lose my position. Aku sudah kehilangan kedudukanku. I lose everything. Aku sudah kehilangan segalanya. I'm lacking everything. Aku kurang dalam segalanya. I don't even can speak. Aku bahkan tidak bisa bicara, I Tuhan. lose it all. Aku sudah kehilangan But segalanya. God said to Moses, Tapi Tuhan berkata kepada Musa, what is that in your hand? apa itu yang ada di tanganmu? And Moses looked at his Dan hand. Musa melihat There tangannya. is something in his hand. Ada sesuatu di tangan Musa. Oh, very small. Oh, sangat kecil It seems kelihatannya. nothing. Kelihatannya tidak ada It is artinya. just a staff, oh Lord. Karena itu hanya sebuah tongkat ya But if you Tuhan. read your Bible, Tapi kalau saudara baca Alkitab saudara, from that very staff, dari tongkat yang satu itu, miracle after miracle, mujizat demi mujizat, provision after provision, oh penggenapan demi penggenapan, everything comes from that staff. semuanya itu terjadi datang dari tongkat tersebut. Maybe you suffer many things from this coronavirus. Mungkin saudara banyak menderita akibat datangnya virus corona You ini. lose your family member. Saudara mungkin kehilangan anggota You keluarga. lose your job. Saudara kehilangan pekerjaan. You lose your sight of your Saudara future. kehilangan pandangan akan masa depan saudara. You lose money. Saudara mungkin kehilangan uang You juga. lose friends. Saudara mungkin kehilangan teman. You lose time. Saudara kehilangan waktu. Maybe you lose peace. Mungkin saudara juga ada yang kehilangan damai And you think sejahtera. that you lose it all. Dan saudara berpikir mungkin saudara udah kehilangan segalanya. No, in the mighty name of Jesus. Tidak, di dalam nama Tuhan Yesus. God still puts something in your hand. Tuhan masih meletakkan sesuatu di tangan Oh, saudara. many times devil close your eyes. Saudaraku, seringkali setan menutup mata kita. So you did not know that God already put that things in your hands. Sehingga saudara tidak tahu bahwa Tuhan sudah letakkan itu di tangan saudara. And you think that you lose it all. Dan saudara berpikir saudara sudah kehilangan segalanya. You think that your life is useless. Saudara berpikir hidup saudara tidak ada lagi gunanya. No meaning anymore. Tidak ada makna sama sekali. Don't commit suicide. Saudaraku, jangan lakukan bunuh diri. Because God still puts something in your hand. Karena Tuhan masih meletakkan sesuatu di tangan God saudara. put talents in your hand. Tuhan meletakkan talenta di tangan saudara. God puts ability in your hand. Tuhan letakkan kemampuan di tangan God saudara. will put new vision in your hand. Tuhan akan letakkan visi-visi yang baru di tangan God saudara. puts
small things in your hand. Tuhan akan meletakkan sesuatu yang kecil kelihatannya di tangan But saudara. from that small clouds, Tetapi dari awan yang kecil itu, the rain will come. hujan akan datang. From that small cloud, Dari awan setelapak tangan itu, that heavy rain of blessings will come. hujan berkat yang besar akan datang. Miracles after miracles. Mujizat demi mujizat. You haven't lose it all. Saudaraku, saudara belum kehilangan segalanya. And you did not lose it Dan all. saudara tidak akan kehilangan You segalanya. have something in your hand. Saudara punya sesuatu di tangan saudara. You still have faith in your hand. Saudara masih memiliki iman di dalam hati You still saudara. have the word of God in your hand. Saudara masih punya firman Tuhan di dalam You hati. still have the promise of God in your hand. Saudara masih memiliki janji Tuhan di dalam hati And God saudara. who promised it never lie. Dan Tuhan yang menjanjikannya itu dia tidak pernah berbohong. He is God that able. Dia adalah Tuhan yang mampu. He is God that willing. Dia adalah Tuhan yang mau. He will work in you. Dan dia akan bekerja di dalam You hidup did not saudara. lose it all. Saudara belum kehilangan segalanya. No, you didn't. Tidak, saudaraku, saudara tidak kehilangan Something segalanya. good will happen. Sesuatu yang baik akan jadi. Keep pressing on. Oh, teruslah bekerja, saudaraku. You have something in your hand. Saudara punya sesuatu di tangan saudara. You have the presence of God. Saudara punya hadirat Tuhan. You have Emmanuel. Saudara punya Immanuel. God is with you. Tuhan menyertai saudara. Our God is more than sufficient. Bahwa Tuhan kita lebih daripada cukup. Our God is everything. Tuhan kita adalah segalanya. Devil can take everything. Setan bisa mengambil semua. As long as we have God, Selama kita memiliki we Tuhan, have more than enough. kita punya lebih daripada cukup. We can get it back again. Kita bisa mendapatkan semua yang hilang itu lagi. God will give it back to you. Tuhan akan mengembalikannya kepada God saudara. will never give it back in the same situation. Tuhan tidak akan pernah mengembalikan dalam situasi yang sama. God will never give it back in the same amount. Tuhan tidak akan mengembalikan dalam jumlah yang sama. As long as you have God. Selama saudara punya Tuhan. As long as you have Emmanuel. Selama saudara memiliki Immanuel. God will give it back. Tuhan akan mengembalikannya And God kembali. will give it back double minimum. Dan Tuhan minimal akan mengembalikannya 2 kali ganda. That's what we call restoration. Itulah yang kita sebut dengan pemulihan. We serve a wonderful God. Kita melayani Allah yang baik. And today we are going to see from the word of God. Dan hari ini kita akan melihat daripada firman Tuhan. You did not lose it all. Engkau tidak kehilangan segalanya. No, you don't. Tidak, saudaraku. We are going to look from Mark chapter 5 verse 21 to 25. Kita akan melihat daripada buku Markus 5 ayat 21 sampai 25. This is a story about story about a father Ini adalah kisah mengenai seorang bapak that loved his daughter so much. yang sangat mengasihi putrinya. For him, his daughter is everything. Bagi bapak tersebut putrinya itu adalah segala-galanya. And one of these days of Jesus, his daughter is sick. Dan pada satu hari pada masa Yesus hidup itu, anak putrinya itu sakit. And she got terminal ill. Dan dia sekarat, saudara, hampir mati. She is dying. Dia sekarat. So in Mark chapter 5 verse 21 to 25, Jadi dalam buku Markus 5 ayat 21 sampai 25. I read it to you. Saya akan bacakan bagi saudara. When Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. Ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Then one of the synagogue leader named Jairus came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. He pleaded earnestly with him, "My daughter is dying. Please come and put your hand on her so that she will be healed and live." Dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Oh, isn't this your prayer also? Bukankah ini doa saudara juga? My health is dying, oh Lord. Oh, bahwa kesehatanku ini sedang sekarat
sekarat ya My Tuhan. finance is dying, oh Lord. Keuanganku sedang sekarat ya My Tuhan. relationship is dying, oh Lord. Hubunganku sedang sekarat ya Tuhan. My hope is dying, oh Lord. Harapanku sedang sekarat ya My Tuhan. future is dying, oh Lord. Masa depanku sedang sekarat ya Tuhan. Please, God. Tolonglah Tuhan. Please, Jesus. Tolonglah Yesus. Please come. Tolonglah datang. Lay your hand. Letakkanlah tanganmu. Touch me. Jamahlah aku. Touch my business. Jamahlah Touch usahaku. my family. Jamahlah So that keluargaku. all of us will be healed and whole. Sehingga kami semua menjadi sembuh dan pulih. My hope will be live again. Harapanku akan hidup lagi. My life will be alive again. Hidupku akan hidup benar-benar Please, lagi. Jesus. Tolonglah Yesus. And the wonderful thing about Dan Jesus, yang paling indah mengenai Yesus, when you plead Him, ketika saudara memohon kepada He will Dia, never say no. Dia tidak akan pernah berkata It tidak. doesn't matter how sinful you are. Tidak peduli seberapa berdosa pun saudara. It doesn't matter how bad you are. Tidak peduli seberapa buruk pun saudara. The love of Jesus covers it all. Bahwa kasih Yesus, Dia akan menutup bungkus itu semua. It doesn't matter what you do in the past. Saudaraku, tidak peduli apapun yang saudara sudah lakukan di masa When lalu. you said, please, Jesus, Bahwa ketika saudara berkata, tolonglah Tuhan please Yesus. come to my life. Tolonglah datang dalam hidupku. Please come into my heart. Datanglah dalam hatiku. Put your hand into this dying heart. Jamahkanlah tanganmu kepada hati yang sudah sekarat ini. Put your hand, stretch out your hand into this dying health. Letakkanlah tanganmu, rentanglah kepada kesehatan yang sedang sekarat ini. Put your hand into my dying business. Letakkanlah tanganmu atas usahaku yang sudah sekarat ini Tuhan. My Bible never said that Jesus say no. Alkitab saya mencatat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berkata tidak. Jesus always say yes. Yesus selalu berkata ya. This is our wonderful Lord. Ini adalah Tuhan kita yang baik. He works not according to your righteous. Dia tidak bekerja seturut dengan kebenaran diri He works not saudara. according to what you have done. Dia tidak bekerja berdasarkan apa yang saudara sudah He lakukan. works according to two things. Dia bekerja berdasarkan dua hal. First, He works according to His love. Yang pertama, dia bekerja berdasarkan kasihnya. And secondly, He works according to your faith. Dan yang kedua, dia bekerja seturut dengan iman saudara. Have faith in Jesus. Milikilah iman kepada Tuhan Yesus. So this man is actually a synagogue leader. Jadi sesungguhnya orang ini adalah seorang pemimpin di tempat ibadah. As you know, that synagogue leader always go with all the Pharisees and all the Sadducees. Seperti yang saudara bisa ketahui bahwa orang pemimpin tempat ibadah selalu pergi bersama dengan orang Farisi dan orang Saduki. And all the Pharisees, most of the Pharisees and the Sadducees hate Jesus Dan very much. kebanyakan orang Farisi dan orang Saduki, mereka membenci Tuhan Yesus. And maybe these leader, synagogue leaders hate Jesus also. Dan mungkin dulunya pemimpin tempat ibadah ini juga dulu adalah pembenci Tuhan Yesus. But in time of needs, Tetapi ketika dia sedang membutuhkan, he know that Jesus got the answer. dia tahu bahwa pada Yesus ada jawaban. And he humbly come to Jesus. Dan dengan merendahkan hati dia datang kepada Tuhan He Yesus. don't know what is Jesus' answer for that. Dia tidak tahu apa nanti jawaban Yesus kepada But permohonannya. somehow, somewhat he need Jesus. Tetapi bagaimanapun juga dia tahu dia butuh He Tuhan know that Yesus. Jesus that I hate Dia tahu bahwa Tuhan Yesus yang tadinya dia benci have the answer for me. memiliki jawaban bagi hidupnya. Did you hate Jesus before this? Apakah saudara dulu pernah membenci Tuhan Yesus Did you sebelumnya? say many things against Jesus? Apakah dulu saudara mengatakan hal-hal yang melawan Tuhan Yesus? And now you are in time of need. Dan sekarang saudara sedang membutuhkan. Something is dying within you. Ada sesuatu yang sedang sekarat di dalam saudara. And you know that Jesus got the answer for you. Dan saudara tahu bahwa Yesus punya jawaban bagi hidup My saudara. brother, my man, please don't hesitate. Bapak, ibu, saudara sekalian, tolong jangan ragukan. He loves you. Dia mengasihi saudara. Just come to him. Datanglah pada dia. Humble your heart, humble yourself, just come to Jesus. Rendahkan hati, rendahkan diri saudara. Datanglah pada Tuhan Yesus. And Jesus will touch you. Dan Tuhan Yesus akan menjamah saudara. The Gospel of Mark chapter 5 verse 24 said Jesus went with him.
Markus 5 ayat 24 mengatakan bahwa Yesus pergi bersama dengan orang Large itu. crowd followed and pressed him around. Ada orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Verse 25 said, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Dan ayat 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. And to get the long story short, Dan untuk membuat kisah yang panjang ini pendek, this head of synagogue comes to Jesus with need. bahwa kepala tempat ibadat tadi datang kepada Yesus karena dia sedang membutuhkan And his sesuatu. need is very, very limited in time. Dan kebutuhannya itu betul-betul mendesak waktunya. And because of that, every second is count. Dan oleh karena itu setiap detik yang dihabiskan itu sangat-sangat berharga. Yet Jesus is an important man. Tapi pada saat itu saudaraku, Yesus itu orang penting. Everybody needs Jesus. Semua orang perlu Yesus. And there's a woman by the issues of blood for 12 years come to Jesus. Dan ada seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun datang pada And she Yesus. came to Jesus not empty, but she came to Jesus fully loaded by faith. Dan dia datang kepada Yesus bukan dalam keadaan kosong, tetapi dengan kepenuhan iman. She said, if only I could touch his garment, his cloak, I will be healed. Perempuan itu berkata, kalau saja ku pegang ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Oh, you must know these two ways is working very well. Saudara-saudara harus tahu bahwa dua hal ini bekerja dengan sangat-sangat baik. Either Jesus touch you, Entah Yesus yang menjamah saudara, or you touch atau Jesus. saudara yang menjamah Tuhan As Yesus. long as you touch Jesus with faith, Bahwa selama saudara menjamah Yesus dengan iman, you can steal the power of God out of him to your life. saudara bisa mencuri kuasa daripada Tuhan itu mengalir dalam hidup saudara. Yes, your faith opened ways for yourself to receive the power of God. Iya saudaraku, bahwa iman saudara akan membukakan diri saudara untuk menerima mujizat dari Tuhan. Yes, your faith attracts the miracle for your life. Iya saudaraku, bahwa iman saudara akan menarik mujizat Tuhan datang dalam hidup saudara. That's why I ask you, have faith in Itu Jesus. sebabnya saya ajak saudara, ayo miliki iman kepada Tuhan Yesus. Paul said in the book of Romans, Paulus berkata dalam buku Roma, faith comes from the hearing of the word of God. bahwa iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. That's why you must hear the word of God. Itu sebabnya saudara harus mendengarkan firman Tuhan. Or you could hear everything from the world. Saudara bisa mendengarkan semuanya dari dunia. Satan is so cunning. Oh, bahwa setan itu penipu He wants saudaraku. to fill your ear and your mind with the things from the world. Bahwa dia akan berusaha membuat saudara penuh pikiran dan juga telinga dan mata saudara dengan dunia. So you will lose the faith from the word of God. Sehingga saudara akan mulai kehilangan iman terhadap firman Tuhan. If you lose your faith, it means that you lose your miracle. Kalau saudara kehilangan iman terhadap firman, itu artinya saudara kehilangan mujizat In that saudara. way, Satan will steal your life Dalam hal tersebut, itu artinya setan bisa mencuri hidup and saudara it can kill you. dan bisa membunuh saudara. Oh, my brother and sister, Oh Bapak Ibu Saudara sekalian, have faith in the word of God. milikilah iman terhadap firman Tuhan. Satan tried to flood you with the bad news from the world. Bahwa setan akan berusaha membanjiri saudara dengan kabar-kabar buruk dari dunia. But I'm happy today you are in front of your gadget. Tapi saya bersuka cita bahwa saat ini saudara ada di depan semua alat-alat saudara. Listening to me, giving you the word of God. Mendengarkan pada saya untuk memberikan firman Tuhan pada saudara. May this living word of God Biarlah kiranya firman Tuhan yang hidup ini gives you living faith. membawakan kepada saudara iman yang hidup. So when you come to God, Sehingga ketika saudara datang kepada you Tuhan, will not come empty, saudara tidak akan datang dalam keadaan kosong. but you will come fully loaded, Tapi saudara akan datang dalam keadaan penuh loaded with faith. penuh
penuh dengan iman, touching God menjamah Tuhan, for your miracle today, untuk membawakan mujizat dalam hidup saudara for hari your ini, miracle this week, untuk membawakan mujizat dalam hidup saudara minggu ini. miracle after miracle Mujizat lepas mujizat, comes by faith after faith. datang dengan iman lepas iman. That's why Itu sebabnya you must keep on faith, saudara harus terus so beriman, that this month is going to be your month of miracle. sehingga bulan ini akan menjadi bulan mujizat saudara. I speak it out in the mighty name of Saya Jesus. ucapkan ini di dalam nama Tuhan This Yesus, month is not going to be trouble after trouble. bahwa bulan ini bukanlah bulan masalah lepas masalah. This month is not going to be lack after lack. Bulan ini tidak akan menjadi bulan kekurangan lepas kekurangan. This month is not going to be oppression after Dan oppression. bulan ini bukan akan menjadi bulan tekanan lepas tekanan. This month you are going to dig upon the word of God. Tetapi bulan ini saudara akan menggali firman Tuhan. And then you have faith in Dan God. saudara akan memiliki iman di dalam So Tuhan. this month is going to be blessings after blessings. Sehingga bulan ini akan menjadi bulan berkat lepas berkat. Miracle after miracle. Mujizat lepas mujizat. Answer of prayer after answer of prayer. Bulan jawaban daripada doa dan jawaban doa lagi. Happiness after happiness. Bulan sukacita lepas sukacita. Peace after peace. Damai lepas damai. It shall be done in your Itu life. akan dijadikan dalam hidup saudara. mighty name of Di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. So this woman with the issues of blood still the power of God by her faith. Jadi saudaraku, wanita yang sakit pendarahan 12 tahun ini menarik dan mencuri mujizat Tuhan dengan imannya. And Jesus knows. Dan Yesus tahu. And Jesus asked, Dan Yesus bertanya, who touched me? siapa yang menjamah aku? Oh, the disciples said, Murid-murid menjawab Yesus. oh, they are so, this crowd, everybody touch you. Pada saat itu begitu banyak orang, mereka menjawab, semua menjamah kamu Tuhan. This crowded over here. Oh, di sini kan banyak orang. No social distancing. Tidak ada social distancing, saudaraku. Oh, if you touch one another, Kalau kau jamah satu lepas yang lain, you might got coronavirus. saudara katanya mungkin dapatnya virus corona. But if you touch Jesus, Tapi kalau saudara menjamah Tuhan you Yesus, got your healing. saudara mendapatkan You- kesembuhan you got your saudara. miracle. Saudara mendapatkan mujizat This saudara. is the wonder of our God. Inilah keajaiban Tuhan kita, saudaraku. Everybody touch you, oh Lord. Mereka menjawab, murid-murid menjawab, semua menjamah kamu Tuhan. Jesus said, Yesus berkata, this is different. ini beda. Not the usual touch. Ini bukan sentuhan seperti yang biasa. This touch moved me. Bahwa jamahan dan sentuhan ini menggerakkan aku. This touch moved my power. Oh, ini menggerakkan kuasaku keluar. When you touch Jesus with your faith, Bahwa ketika saudara menjamah Yesus dengan iman saudara, you touch Jesus himself. saudara menjamah Yesus sendiri. You touch the power of God. Saudara menjamah kuasa Tuhan. You move the power of God. Saudara yang menggerakkan kuasa Tuhan. And this woman come up. Dan wanita ini pun muncul. Oh, maybe she's with tears. Mungkin pada saat itu dia menangis, saudara. Realizing that all of his struggle is over. Dia menyadari. All of her struggle is over. Dia baru menyadari bahwa semua perjuangannya, semua pergumulannya sudah berakhir. And my Bible said Dan Alkitab saya in menuliskan Mark chapter 5 verse 33. dalam buku Markus 5 ayat 33. This lady come and gave him the whole story. Dikatakan bahwa perempuan itu dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepada Oh Tuhan. my God, this lady come and tell Jesus the whole story. Wow, saudaraku, wanita ini menceritakan kepada Tuhan Yesus semua kisahnya. Oh, and Mark come with his notebook. Dan Markus mengeluarkan buku catatannya, saudaraku. Matthew come with his iPad. Matius mengeluarkan iPad-nya. And Judas come with his pen. Dan Yudas mengeluarkan pulpennya. And of course his what is it, the offering bag. Dan juga kantong persembahannya.
And you know what happened? Dan saudara tahu apa yang terjadi The Bible selanjutnya? said this woman tell Jesus the whole story. Kita menuliskan bahwa wanita ini menceritakan kepada Tuhan Yesus seluruh My kisahnya. goodness. Ya Tuhan. This woman start with this word. Wanita ini akan memulai kisahnya dengan perkataan seperti ini. My Lord. Tuhanku. It is all started 12 years ago. Semua ini dimulai dari 12 tahun yang lalu. When Jairus listened to that. Ketika Yairus mendengarkan perkataan wanita pendarahan tadi, His heart is sink. hatinya mulai tenggelam. He knows it's going to be long. Karena dia tahu kisah itu akan panjang. Do you know a woman? Apakah saudara tahu kalau wanita? I know a woman. Saya tahu wanita. I have a woman over here. Saya wanita, saudaraku. Yeah. You know, woman have quota, for speaking every day. Apakah saudara mengetahui kalau wanita dia punya kuota untuk bicara setiap hari? And if they did not speak until that quota is finished, Dan kalau mereka tidak dikasih bicara sampai kuotanya habis, it will be added to the next day. itu akan ditambahkan ke hari selanjutnya. And it will be added to the day after the next day. Dan itu akan ditambahkan lagi ke hari selanjutnya kalau tidak habis juga. And if it is too much already, Dan kalau sudah terlalu banyak kuotanya, saudaraku, it makes your woman burst out in front of you, every man. itu akan membuat wanita saudara meledak di hadapan bapak-bapak sekalian. So man, make sure that your woman finish her quota for today. Jadi bapak-bapak tolong pastikan bahwa istri bapak menghabiskan kuotanya hari ini. So it won't be double for next day. Jadi besok tidak ditambahkan ke hari selanjutnya. So when the Bible said, this woman tell Jesus the whole story. Jadi ketika kita mengatakan bahwa wanita tadi menceritakan seluruh kisahnya kepada Tuhan. Man, I have a beautiful wife over here. Saudaraku, saya punya seorang wanita yang cantik di sini. When she told me one story, Ketika saya menceritakan kepada suami saya satu cerita, it took a long time. itu akan memakan waktu yang lama, saudara. And I must listen, Dan memang suami saya harus mendengarkan. cancel every program, Membatalkan semua rencananya. cancel every meeting. Membatalkan semua I pertemuannya. must listen Suami saya harus mendengarkan saya. so that she finish her quota. Sehingga kuota saya habis hari itu. Only one story. Hanya satu kisah ya, saudara. What if the whole story? Bagaimana kalau seluruh kisah? Jairus got a sick baby in the house. Yairus memiliki putri yang sedang sakit sekarat di And rumah. now there is a woman telling Jesus the whole Dan story. pada saat itu ada seorang wanita yang sedang menceritakan kepada Yesus seluruh kisahnya. And this Jesus is so good. Dan Yesus ini baik sekali, saudaraku. This woman come to Jesus. Wanita ini datang pada Tuhan And Yesus. then she said to Jesus, Dan dia berkata kepada Tuhan it Yesus. started 12 years ago, Jesus. Dia berkata dimulainya dari 12 tahun yang lalu, Tuhan And then Yesus. Jesus said, Dan Yesus menjawab, ya. Continue. Lanjut. Oh, Jairus, my Lord. Oh, Yairus, saudaraku, aduh udah ketakutan dianya. Aduh My daughter is Tuhan. dying. Aduh, putriku ini sekarat. And then this woman said, Dan wanita ini pun berkata, I've been in Singapore. oh, dia berkata, aku sudah ke Singapura, Tuhan. Oh, meet with Dr. Singh and Dr. Sudah Song. ketemu dengan Dr. Singh dan Dr. Song. Oh, one is from India and one from China. Satu dari India, satu dari Cina. Jairus said, but Oh, Yairus Jesus. berkata, ya ampun, tapi. But Jesus smiled and said, Dan Yesus hanya tersenyum dan berkata, lalu. And then this woman is speaking again. Dan wanita ini pun melanjutkan kisahnya. Oh, I took my money from the bank. Oh, dan dia berkata, ku ambil uangku dari bank I semuanya. opened my deposit. Ku buka pun depositoku, Tuhan. Oh, I spent this
this much. Dan kuhabiskan segini Tuhan. Uh-huh. Dan Tuhan berkata, iya. And Jesus is listening all the way. Dan Yesus mendengarkan semua kisahnya tadi. Jesus is much more better than me. Oh, Yesus itu jauh lebih baik daripada suami saya. When people come to me in front praying, Ketika ada orang asking for datang prayer, ke depan, minta didoakan di depan sini, especially saudara. woman, Terutama wanita. I ask her, Saya tanya kepada orang tersebut, what can I do for you, ma'am? apa yang bisa saya bantu untuk ibu? What can I pray for you? Apa yang bisa saya doakan? And this woman start to cry. Dan wanita ini mulai menangis, saudara. 3 years ago, Pastor,